Klik video di sini berarti sudah pro dengan moto konten teori di sini. Annyeonghaseyo, bucin Kaisa, Dini Mida. Apakah Shirobun senang sekali banyak waktu luang yang terbuang? Canda waktu. Nice. Wow. Shirobun pasti pernah dengar tentang kutukan K-pop. Mendengarnya saja ngeri banget gak sih? Selain skandal yang sempat bucin bahas kemarin, ada yang lebih menakutkan, yaitu adanya sebuah kutukan yang dipercaya sebagai something yang diberlakukan untuk sebuah agensi K-pop. Something what? Yang pastinya hal yang lebih dalam lagi maknanya ya. 18 tahun plus gitu mungkin bisa memahaminya, dan juga bisa dibilang sebuah teori konspirasi di dalamnya. Dan skandal yang bucin bahas kemarin adalah salah satu konspirasi agensi. Jangan lama-lama, langsung saja kuy juseyo. Yang pertama, teori konspirasi The Legend of Agency. Cinggudol di sini pasti paham tujuan bucin kemana, ya kan? Apa mudeng? Oke lah, bucin kasih bocoran sedikit. Jadi skandal yang dibuat sebuah agensi pastinya untuk menutupi konspirasi yang terjadi di dalam sebuah agensi tersebut. Poin pertama, misalnya skandalnya Baekhyun, menutupi kegaduhan yang dibuat Kris dan Luhan waktu itu. Skandal yang kedua yaitu K-Style, menutupi kabar media outlet Korea tentang pasangan gay yang ada di sebuah grup populer di sebuah agensi besar. Kita sudah banyak membahas ini sebelumnya. Tidak terkecuali juga Kaijen. Kalau belum nonton silahkan meluncur, tapi habis ini ya. Hehe. Yang ketiga, SM merekrut trainee dengan ciri fisik yang sama persis. Kita bisa cek beberapa angle artis-artis SM mempunyai kemiripan satu sama lain. Dan baru-baru ini beredar foto grup aespa dengan wajah yang hampir 99% mirip. Kecuali siapa ya namanya ini nggak tahu. Tapi bucin kehilangan foto ini tuh, momen ini tuh kehilangan banget. Jadi terpaksa cari angle yang lain. Tapi mirip kan? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Ya, selanjutnya yang keempat, lebih panik lagi nih bucin kira di poin satu ini. Jika Cinggudol pernah tahu kapal yang mengangkut banyak sekali masyarakat tenggelam seperti disengaja oleh pemerintah, dan SM disebut-sebut ikut andil dalam teori konspirasi kapal tersebut, yaitu dengan mengalihkan publik pada suatu hal, yaitu comeback-nya Red Velvet. What? Impossible, but that's teori. Paham gak? Jadi masyarakat itu tidak harus membahas sesuatu kejadian jika sesuatu yang mereka sukai lebih dominan menghiasi hari-hari mereka, hari-hari masyarakat. Mengalihkan publik lah gitu. Menurut bucin sih ini sangat menarik sih. Seperti banyaknya drakor-drakor yang bucin tonton, dan banyak sekali gambaran ketika pemerintahan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk saling menguntungkan di beberapa situasi dan kondisi satu sama lain. Indonesia sih sepertinya gitu juga. Contoh sih, seorang YouTuber nomor 1 bisa dekat sekali dengan orang nomor 1 di Indonesia. Next, teori konspirasi yang kedua yaitu tentang kutukan. Poin pertama ada pada kutukan legenda yang selama ini para K-popers percaya, yaitu kutukan 7 tahun. Sebenarnya menurut bucin ini hanya misunderstanding aja soal 7 tahun kutukan. Tapi mari kita bahas dan dengar apa pendapat Cinggudol semua. Banyak girls group yang dipercaya masuk dalam 7 kutukan ini. Ada 21. Meskipun mereka punya karir yang bagus dengan penjualan album terbanyak internasional, namun karena beberapa masalah membuat mereka hiatus, dan pada akhirnya mereka resmi bubar di tahun ke-7 sejak mereka debut. Next, ada 4 Minutes. Meski bukan agensi besar yang menaungi mereka, namun mereka cukup sukses dan populer dengan lagunya Crazy, bahkan menjadi lagu ke-6 dengan 100 juta viewers di YouTube. Namun 4 Minutes ini bubar di tahun ke-7 dengan alasan tidak bisa melalui negosiasi pembaharuan kontrak. Next, Asista yang dijuluki Ratu Musim Panas. Mereka juga berada di sebuah naungan agensi kecil namun berhasil meraih popularitas dengan meraih posisi pertama tangga lagu K-pop Hot 100 Billboard Korea dengan lagu So Cool, dan prestasi lain yang mereka peroleh 10 kali pertama tangga lagu Gaon. Namun di tahun ke-7 mereka harus bubar juga, ditambah Hyolyn memutuskan untuk fokus dengan solo karirnya.
Next, ada Miss A yang punya prestasi menjadi grup yang memenangkan juara pertama musik tercepat, yaitu hanya dalam 21 hari saja, dengan 15 kemenangan di acara musik dan 2 awards di sepanjang karir mereka. Namun, banyak yang mempercaya jika Miss A tidak lepas dari kutukan 7 tahun. Mereka harus bubar setelah Min dan Jia menolak memperbaharui kontrak. Next, ada Kara. Bukan Kara yang ini. 5 gadis cantik yang juga harus menerima kutukan 7 tahun. Meskipun beberapa kali memperbaharui member, namun Kara tidak berhasil memperbaharui kontrak dengan DSP Media. Next, ada Wonder Girls. Mereka melakukan promosi nasional dan internasional secara bersamaan di tahun 2009 sampai 2012 dan mengumpulkan penghargaan pertama di seluruh Amerika Serikat. Namun, kutukan 7 tahun harus mereka alami juga setelah Sang Sunye, dan Sohee tidak memperpanjang kontrak dengan agensi, yaitu JYP Entertainment. Namun Wonder Girls mengalami perombakan menjadi band retro sebelum akhirnya bubar di tahun ke-7 mereka. Next, ada SNSD yang sangat populer dengan karir yang bagus sebagai generasi kedua. Namun, seperti yang kita tahu, jika mereka juga tidak bisa lepas dari kutukan 7 tahun. Seperti setelah Jessica memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak, lalu disusul dengan rekannya yang lain yang memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juga. Ya, alih-alih bubar dan sibuk dengan urusan masing-masing, justru banyak momen yang mereka berikan untuk fans. Sebagai tanda mereka masih respect dengan fans yang membesarkan nama mereka. Meski jarang full member juga sih ya, tapi segitu juga uyuhan. Namun SNSD belum resmi bubar juga kan ya? Aduh, bucin gak tahu juga. Cuma hiatus meski beberapa member yang tersisa. Ada yang bucin lewatkan? Grup apa yang juga memiliki kutukan 7 tahun? Komen saja, kita diskusi. Meski tidak sedikit juga yang bisa melewati kutukan 7 tahun itu, seperti The King Universe, Uri EXO. Ya, meski ada yang melambai tangan sih, tidak sanggup lanjut. Oh iya, bucin nambahin deh, katanya ada kabar jika kutukan 7 tahun ini juga bakal menyerang Blackpink in your area. Ini masih rumor sih, tapi bucin tahu kalau Lisa bakalan out setelah banyak rumor kalau dia bakalan debut solo. Wah, jadi ingat pernah lihat konten ramalan yang meramalkan Blackpink bakalan kehilangan 1 member, sementara 3 member lainnya bakalan bersinar. Bucin kira Jisoo deh, soalnya melihat kepopuleran Jennie, Rose, apalagi Lisa. Tapi dengar Lisa bakalan out jadi dah lah. Kesimpulan yang bucin tangkap sih bukan kutukan, cuman memang kontrak mereka aja cuma 7 tahun dan jika ada pembaharuan kontrak pasti masih lanjut. Tapi ya kalau memang tidak bisa lanjut mereka milih bubar pastinya. Meski banyak yang percaya banyak sekali konspirasi di dalamnya. Gimana menurut Yorobun? Next. Poin kedua, katanya ada yang namanya kutukan Who's Next Poster. Pernah dengar dong pasti. Jadi ini tuh kutukan yang cukup complicated banget sih, tapi unik. Dan marilah kita cari tahu. Berawal dari kepercayaan netizen pada tahun 2014, tepatnya tanggal 15 Mei 2014, YG Entertainment mengunggah poster dengan tulisan Who's Next, dan tidak lama setelah itu Chris keluar dari EXO. Lalu tanggal 6 Oktober 2014, tidak lama setelah itu Jessica keluar dari SNSD. Namun tak hanya Jessica, Lee Jun dan Thunder juga memutuskan untuk keluar dari grup mereka M-Black. Lalu ada kabar Lisa Blackpink keluar, apa juga berhubungan dengan Who's Next Poster. By the way, YG memposting poster itu tanda ada yang bakalan comeback. Kalau soal kutukan dipercaya menurut bucin sih mungkin itu kayak kebetulan gitu, atau memang YG tahu SM punya masalah dengan artisnya dan meramalkan jika bakalan ada yang keluar dari salah satu grup atau bandnya. Gimana menurut Yorobun?
Ada kutukan lain selain 2 poin kutukan yang kita bahas sebelumnya, yaitu kutukan tahta survivalnya Projus. Jika di antara Yorobun ada yang ngikutin ini, pasti tahu dan paham soal kutukan ini. Jadi kalau bucin ada salah, diralat aja ya. Oke, jadi di Korea itu ada sebuah program survival yang berbentuk grup idol bernama Projus. Jadi ingat Wanawan kan? Oh iya. Kang Daniel, desem pipimu, senyumanmu, mata sipitmu mengalihkan duniaku. Sayangku, I love you. Kalau bucin lihat, jadi agensi-agensi yang ada di Korea itu harus mewakilkan idol mereka untuk ikut serta dalam program ini. Ya nggak harus juga sih, soalnya belum pernah tuh lihat SM wakilin salah satu trainee-nya untuk ikut, atau bucin aja yang nggak tahu ya. Terus yang nantinya itu mereka tuh bakalan ada beberapa idol yang dijadikan satu grup untuk debut. Nah terus katanya ada sebuah kutukan tahta di acara itu. Jadi jika ada siapapun yang menduduki kursi nomor 1 episode pertama berakhir, maka dia akan gagal debut. Di acara Projus 101 season 1, Hyo Changmi, dibacanya apa sih? Yang duduk di posisi kursi 1 saat episode awal tereliminasi di episode 10. Pada season berikutnya, Jang Moonbuk juga mengalami hal yang sama, dia tereliminasi di episode 10. Pada Projus 48, ada Park So-young, perempuan yang sejak awal sangat percaya diri itu menduduki posisi pertama di episode pertama, justru tereliminasi di episode 8. Kejadian paling miris terjadi pada saat season Projus X 101, Yoon So Bin yang duduk di kursi keramat itu didiskualifikasi karena terlibat skandal merokok dan minum-minum saat masih jadi pelajar. Namun bukan hanya keluar dari acara itu, dia juga keluar dari JYP Entertainment yang menaunginya. Kalau mau jadi idol di masa depan, maka jangan banyak tingkah di masa sekarang. Itu kunci kalau mau jadi idol di Korea. Maybe? Ya kalau di kita mah apapun jadi artis asalkan viral, ya gak? Tapi bubarnya Wanawan tidak disebut kutukan ya. Meskipun sejak awal kita bahas 7 tahun kutukan itu berkaitan dengan kontrak. Gimana menurut kalian? Kutukan apalagi yang bucin lewatkan? Atau bahkan Cinggudel di sini baru tahu jika ada hal semacam ini selama jadi K-popers? Coba komen. Mungkin segitu dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman K-pop Yorobun semua. Terima kasih, annyeong, bye-bye. 고마워.